qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kita sampai pada ayat ke-16, 17 dan 18 insyaallah. Khusus Rabb dari Rabbun niki adalah diimani menjadi salah satu dari nama Allah oleh seluruh makhluk. Dari zaman Nabi Adam yang kedatang kiamat. Oleh dengan Arab menggunakan bahasa Arab bahwa seluruh Tuhan-Tuhan meyakini niki disebut dengan Rabbun. Jadi Rabb. Nah, oleh sebab itu telu Nabi dan Rasul niki sewaktu melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuduhan kaumnya yang mengatakan wah ngajaan sidu, pembohong sidu, miak-miak sidu. Nah, maka Nabi Rasul niki membela dirinya dengan mengatakan qalu rabbuna ya'lam. Nah, lamun cari itu aja. Ani Allah beritahu nakane memberi sadu aja. Nah, malah niki. Jadi mereka mengatakan rabbuna ya'lam. Tuhan kita. Bahkan dienkene Tuhanku. Lagu Tuhan kita. Nah, niki untuk mentakmim. Untuk kalimat rabbun niki adalah Tuhan bagi semesta sekalian alam. Termasuk para penuduh-penuduh Nabi Rasul niki dengan bohong. Nah, Rabbuna niki ya'lam. Bisa lebih wikan. Inna ilaikum lamursalun. Bahwa mula jatin kami-kami niki adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Aneh Allah tahu nanti aneh. Daripada nyadu je. Entan mula jatin aku ni adalah diutus oleh Allah kepada kalian semuanya. Wa ma alaina illal balagh. Mu aku kami niki bahasa telu nabi niki ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban atas kami kecuali menyampaikan. Dan penyampaian kami adalah al-mubin, penyampaian yang jelas, pedas, terang. Dinarak sasamar-samar. Tetapi penjelasan yang al-mubin. Di antaranya adalah at-tabligh al-bayyin al-zahir bil adillah. Nah, Nabi Rasulullah sebagai bentuk pembenaran atas kebenaran nabi-nabi niki sebagai nabi dan rasul, maka Allah membekali Nabi Rasul niki kekuatan yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat adalah perkara sandin tama akal din wah terjadi sebelumnya din bau terpikiran si manusia lagu menjadi kenyataan li julun ni pada, dan niki adalah datang dari Nabi dan Rasul. Dan niki dicontohkan di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tongkat atau tunjang niki bau berubah jadi ulah belik, dan munkalahan seluruh ulah-ulah sak melepas isi tukang-tukang sihir. Tukang sihir niki masih tahu sulap, lepas tali-tali mau jadi ulah, mau malek. Lagu begitu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan serangan dengan ulah-ulah dari kalangan tukang sihir, langsung melepas tunjang, dan tunjang niki berubah jadi ulah sanya dari sin belik mau melongkok ulah-ulah tukang sihir. Niki mukjizat. Kemudian termasuk Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat niki, tongkat mukjizat niki bau menjadikan lautan berubah jadi tanah, jadi lorong-lorong jalan, dari terowongan-terowongan untuk
menyelamatkan dirinya dan pengikut-pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Niki mukjizat. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan habute lahir dari meleng. Sak mati bawa hirup malik. Niki adalah mukjizat. Dan begitu banyak mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya. Lagu dan niki adalah al-mubin bil adillah. Jadi al-balagh al-mubin. Jadi kami bahasa nabi rasul niki kewajiban kami semua adalah hanya menyampaikan dengan dalil, dengan bukti. Terserah juk si depadi. Terserah. Walaupun demikian tan monyan jelas ruan bukti kebenaran para nabi dan rasul. Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami akan bertatayur kepadamu. Tatayur kepadamu. Tatayur niki sejenis pegawaian yang dilakukan oleh tukang-tukang tenung. Tiaroh. Lamun zaman jahiliyah, tiaroh niki adalah sejenis pembadek atau pegawaian tukang tenung yang menenung perkara saya terjadi dengan tanda-tanda tertentu. Di antaranya pada waktu niki adalah berasal dari tayrun, kedit. Jadi kedit tertentu. Niki menjadi alat untuk menenung sesuatu sandiman terjadi. Nah, sehingga pada waktu itu para umat nabi-nabi niki berjawab kena inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nah, ini coba dalam bahasa itu pentelahan hujan ini. Adin cek pada tengah hujan selulung pada musim panas. Jadi ingin menguji tentang tetundek Nabi Rasul ini adalah utusan Allah dengan menghadirkan perkara-perkara sesuai dengan kemiliknya. Dengan memberikan ancaman la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Lama mandik ini engkah berdakwah, lama mandik tahu buktian sesuai dengan kemilik amara baru, maka ancamannya adalah lanarjumannakum, ya pada rajam, pada pelewasan. Niki ancamannya kepada Nabi dan Rasul. Lanarjumannakum. Aneh baik. Umat terus baik berdakwah dan tidak memberikan bukti terhadap kemiliknya, maka lanarjumannakum, niscaya kami akan melempar kalian semuanya pada pelewasan. Kemudian wala yamassannakum minna adzabun alim, dan dia merasa pasti dia rasa sisaan yang pedih dari kami. Nah, niki ancaman mereka terhadap Nabi dan Rasul. Nikilah jemaah sami run kekintalan, keberanian dan kejahatan umat-umat terdahulu bisa bila dibandingkan dengan umat-umat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal niki Allah cerita Nabi untuk menjadi pengimbang, untuk menjadi pertimbangan, menimbang dan pelajaran bahwa berembir-embirun ukuran serangan saat datang ila kaum Quraisy, maka din man sebanding kanci ukuran kejahatan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ndara ajaan kepada Nabi dan Rasulnya dengan mengatakan lekahkan.
Ndara ajaan mereka kepada Nabi dan Rasulnya dengan mengatakan mati embare. Tentunya mati. Tentunya mati. Dan niki akan menjadi Nabi Rasul yang terdahulu meniru cobaan dan rintangannya. Maka begitu Nabi akan mendapatkan cobaan dan rintangan, maka akan menjadi perbandingan bahwa dinmas timpal berarti antara cobaan dan rintangan saat menghadapi si Nabi bila dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dalam dua ayat niki menunjukkan tentang Nabi Rasul salafu, termasuk para ustaz, tuan guru, ulama. Niki kewajibannya adalah menyampaikan. Tetapi penyampaiannya harus al-mubin, harus dengan jelas dengan dalil, jelas dengan kaidah-kaidah Islam. Jadi ndiin berfatwa kemudian dengan semilik niat, sesuai dengan kemilik otak niat atau sesuai dengan pesanan pemerintah. Ndiin baraniki. Tetapi al-mubin niki adalah dengan dalil yang jelas, dengan argumen yang memuaskan. Nah, sehingga lamun wah maranike diserahkan kepada Allah, antara diterima atau diterima diserahkan kepada Allah, dan wa ma'alaina illal balagul mubin. Jadi kami tidak punya kewajiban selain hanya untuk menjelaskan. Dan seperti inilah perbedaan antara ulama dan umara. Jadi ulama niki hanya menjelaskan hukum dengan dalil jelas. Nah, sa'ya jari giring pelaksananya hukum-hukum niki adalah pemerintah. Sehingga pemerintah niki harus menggandeng ulama, dan ulama niki harus mendapatkan perlindungan pemerintah. Dan tiang dengan jelas menyampaikan hal niki di Masjid Agung, pengajian Kamis di Masjid Agung, bahwa jangan menghayal jamaah untuk Indonesia termasuk Lombok niki akan bebas dari narkoba, bebas dari minuman keras, bebas dari kemaksiatan, lamun yang turun tangan pemerintah. Dindik mengharapkan dari dakwah para ulama dan tuan guru. Para ulama dan tuan guru dan budidaya hanya berdua argumen. Lamun pemerintah tidak menggiring dan mengawasi kemaksiatan, maka dindik berharap kepemerintahannya akan menjadi pemerintahan yang aman, barokah. Karena ulama dengan lemah dan budi kekuatan dari semua sisi selain hanya kekuatan menyampaikan hukum. Adapun pemerintah punya kekuatan yang sangat besar, kekuatan dari segi undang-undang, kekuatan dari segi aparat keamanan. Jadi dengan modok gampang pemerintah ya suruh Pol PP, ya suruh aparat keamanan untuk melakukan pengawasan, perlindungan, dan seterusnya. Dan oleh sebab itu dalam kitab Islam disebut dengan al-fiqhus siyasah atau as-siyasah asy-syar'iyyah. Jadi politik Islam niki adalah adanya keseimbangan dan kerjasama yang baik antara umara dan ulama. Tentu dengan hati-hati ulama dingkanggo menjadi ulama-ulama pesanan pada hukum-hukum sesuai dengan kemilik pemerintah, melainkan ulama menyampaikan hukum sesuai dengan dalil-dalil dan tentu dengan argumen-argumen, dengan catatan ulama pun masih dingkanggo menyerang pemerintah. Ulama dingkanggo menjadi penyebar fitnah untuk pemerintah sehingga rakyat engkau loyal kepada pemerintah. Ulama hanya berkewajiban menyampaikan hukum, ulama menyampaikan ketenangan untuk para rakyat, dan ulama hanya berfatwa. Nah, dengan demikian kalau ada kerjasama antara ulama, umara, dan rakyat loyal kepada dua pemimpin ini, maka insya Allah akan terciptalah masyarakat
aman, makmur, damai, bahkan akan mendapatkan rahmat dari langit dan bumi.